Kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari saudara, kami undang Tuhan yang berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.
Terpujilah namamu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa. Engkau rapi dan kuasa Roh. Engkau mengandung Tuhan. Engkau berkati. Juga yang memiliki pujian. Terima kasih. Biarlah puji-pujian boleh mendengar. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami inilah Bapa dan kami serahkan pada ini Tuhan dari permulaan pertengahan. Terima kasih. Pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi dan semangat berbakti dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita sambung lagi dengan satu pujian.
Sambil menunggu, kita nyanyikan satu pujian. Segala puji syukur dan yang bagi Tuhan. Mari saudara, mari berdiri.
Terima kasih Bapa yang baik. Seperti pujian Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang layak untuk menerima segala pujian dari Kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah. Terpujilah Engkau Bapa yang Engkau baik. rela mati Tuhan. Amin, 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 amin. Dosa pelanggaran yang kami perbuat. Terima kasih Yesus. Sampai detik itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mau berubah, kami mau diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Engkau menolong kami, memberikan keteguhan Hari yang terbesar Tuhan kerjakan di atas kebesaran dosa hati ini. Tuhan, untuk kami bisa Demi melakukan semua yang menyelamatkan sesuai dengan Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. buat kasih setia di atas kayu salib. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Dosa kami yang begitu Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan rela Segala hormat hanya bagi mengampuni Tuhan. kami Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan, saat ini Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan sekalipun banyak hanya bagi Tuhan Yesus. namun Engkau Tuhan tidak melihat Terima kasih Engkau Tuhan. melupakan semuanya. Terima kasih Dan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima dari kasih lubang Tuhan. dosa. Dan saat ini Terima kasih menyediakan Tuhan. bagi kami kehidupan yang Terima kekal. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Hari Tuhan. ini kami mau memuji Terima kebesaran. kasih. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersaksi. karena Terima Engkau kasih Bapa. pada setiap orang. Terima kasih Yesus. Supaya mereka boleh merasakan kasih Terima Allah kasih, yang Tuhan. begitu besar, yang begitu luar biasa. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap Terima kasih, Tuhan. untuk mendengar firman. Kiranya firman menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh mengampuni Terima segala kasih, yang Yesus. mengampuni kami. Terima Kami boleh kasih, saat ini Tuhan. bersorak-sorai. Karena pengampunan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang yang bebas. Amin, Menjadi orang amin, yang amin, merdeka. amin, Kami boleh amin, bersukacita. amin. Tidak ada lagi belenggu yang mengikat kami. Haleluya, Kami haleluya. bersorak-sorai. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan melayani kami di dalam. Terima kasih Tuhan, Kiranya terima Engkau kasih. memberkati hamba-Mu. Hikmat Kiranya kekuatan. Roh Kudus Allah. Terima kasih Allah Memberkati kami. firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami Segala menyerahkan doa kemuliaan kami. hanya bagimu. Kami sambut firman kami di dalam nama Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu bahagia hari ini. Amin. Ya puji Tuhan. Harusnya bahagia. Ya kita harus berbahagia. Ya karena saudara ketika kita bahagia, ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah dibangkitkan dan telah memberikan kebebasan kepada kita, maka kita percaya hari ini pun kita telah bebas, hari ini telah kita merdeka dan segala ikatan apapun yang mengikat kita selama ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa wah itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi tidak untuk sekarang. Ya, sekarang kita hanya memperingati Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempercayai dan yakin bahwa hal itu seolah-olah baru hari ini terjadi, maka itu akan nyata bagi kita. Kebebasan, pembebasan, anugerah Tuhan, kasih Kristus akan betul-betul nyata di dalam hidup kita. Itulah sebabnya hidup oleh iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hidup dan berlaku atas kehidupan kita. Jadi bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, karena Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah caranya kita menghargai Kristus, menghargai
menyelamatkan kita. Jadi itulah sebabnya kita percaya bahwa hari ini pun kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini kita telah mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan, yang diberikan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang percaya, berubah dan bertobat, dia diselamatkan Tuhan. Selanjutnya hidupnya akan dipimpin oleh Roh setiap hari, setiap langkah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patut kita bersyukur dan berbahagia pada hari ini. Apapun beban pergumulan kita, percaya dengan iman bahwa Tuhan telah menyelesaikan semua. Ya, percaya dengan penuh iman dan iman yang teguh, maka saudara, hal itu akan nyata bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Ya, Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur Daud, ya, pasal yang ke-32 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan membaca firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Daud yang menuliskan kepada kita dan mengingatkan kita semua, dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan suatu kesalahan kita, lalu kemudian kita dimaafkan oleh orang yang mungkin kita sakiti, maka hal itu membuat kita menjadi sangat bahagia. Ya, hal itu membuat kita sangat bersukacita. Karena apa? Kita diampuni. Karena apa? Kita dimaafkan. Ya, kita tidak dibenci. Berbeda ketika kita dibenci, maka saudara, ya, kebenciannya itu akan menimbulkan celaka di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya. Jadi patut kita sangat berbahagia pada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengampuni kita, dan dosa kita telah dihapuskan. Dosa kita telah ditebus, dosa kita telah dibersihkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih. Kita menjadi orang-orang yang murni di hadapan. Ya, kita sama seperti kertas yang putih bersih. Selanjutnya, ya, perbuatan kita, kehidupan kita sehari-hari akan mewarnai kertas yang putih. Ya. Jika perbuatan kita baik, catatan hidup kita akan menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Dan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan yang baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang akan menentukan kerajaan surga bagi setiap kita semua. Ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini saya telah diampuni pelanggaran saya. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dosa saya telah ditutup oleh Tuhan lewat darah Kristus yang telah mengalir. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patut kita sangat berbahagia. Jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ya. Orang yang mengerti firman Allah, apapun situasinya, apapun keadaannya, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebab semua alasan yang ada di bumi
tidak akan menyelamatkan kita. Semua alasan yang ada di bumi yang menghimpit, yang mengganggu, ya, itu tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita punya alasan untuk datang menyenangkan Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyembah Tuhan, ya, keselamatan bukan ada pada terletak pada alasan kita, ya, bukan terletak pada keluarga kita atau harta kekayaan kita, ya, tetapi terletak di tangan Tuhan, ya, di dalam kehendak Tuhan, ya. Ketika kita melakukan yang baik, hidup kita pun berkenan kepada Tuhan, hidup kita diberkati, masa depan kita dijamin, ya, dan pada akhirnya kita diselamatkan. Ya, dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan membuang jauh, ya, sejauh timur dari langit, ya. Tuhan melemparkan, Tuhan membuang dosa dan kesalahan kita, ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita, ya. Oleh karena itu juga kalau firman Tuhan yang Jumat kemarin mengatakan Yesus telah menjadi teladan bagi kita, maka hendaknya kita juga meneladani, ya, karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Karena yang berbicara tentang perkenanan Tuhan bukan berbicara tentang, ya, berapa lama, ya, kita mengikut Tuhan, ya, berapa lama, ya, berapa usia kita, tidak, ya, tetapi tentang perkenanan Tuhan, apa yang kita lakukan, sejauh mana kita melakukan hal yang baik, sejauh mana kita berkenan di hati Tuhan, ya. Jadi bukan soal pendengaran, tetapi adalah soal bagaimana kita melakukan kebenaran firman daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan orang yang sudah ditebus, orang yang telah dibebaskan, ya, yang dosanya ditutupi dan pelanggarannya pelanggarannya diampuni, ya, bahkan kesalahannya tidak diperhitungkan, orang itu harus hidup terus selanjutnya, ya, hidup takut akan Tuhan, menjauhi, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Sebab apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik bagi sesama, maka hal itu juga berlaku untuk Tuhan, otomatis berlaku untuk Tuhan, ya. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, maka otomatis juga hal itu berlaku kepada Tuhan, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, keselamatan ditentukan oleh perbuatan yang baik, bukan karena, ya, usia, bukan karena lamanya mengenal Tuhan, tetapi ditentukan oleh, ya, perbuatan, ya. Banyak hari ini kita melihat di YouTube dan sebagainya, ya, ketika kita melihat orang-orang yang baru percaya, mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan, dan itu sungguh-sungguh menggenapi kebenaran daripada firman Tuhan, bahwa yang pertama mengenal Tuhan, ya, yang awal berapi-api pada akhirnya akan menjadi orang yang tertinggal. Tetapi orang yang baru muncul, baru percaya kepada Tuhan, mereka akan lebih dekat dengan Tuhan, mereka akan melakukan sesuatu yang maksimal kepada Tuhan. Mereka tidak takut untuk mati, mereka tidak takut untuk lapar, mereka melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran daripada nama Tuhan, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu bahwa dosa ialah maut, dan manusia yang telah dipisahkan oleh jurang maut, sehingga manusia pada perjanjian lama tidak dapat memuji Tuhan, tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa harus melalui
Ketika imam berkata, wah persembahan ini mantap, maka Tuhan juga akan mengakui persembahan itu sebagai persembahan yang terbaik, yang menyenangkan Tuhan. Ya. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Yesus telah menjadi domba sembelihan, domba yang sempurna, yang telah menyelamatkan kita. Ya. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan hari ini tentang penyelamatan yang sempurna. Ya. Tuhan menyelamatkan, mengampuni total, tuntas, tidak ada sedikit pun noda yang tersisa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya, tuntas, sempurna. Ya. Karena darah yang dicurahkan adalah darah yang suci, darah yang murni. Ya. Ya. Kalau darah kita masih mengandung, karena kita ya keturunan manusia, ya. Kita ini dibuat dari debu tanah, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita ada benih-benih dosa. Ya, darah kita juga begitu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan Yesus, ya, dia adalah domba yang sempurna. Ya. Bukan datang dari manusia, tetapi dari surga. Firman yang telah menjadi manusia dan kemudian mati dan membebaskan kita bersama. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita sia-siakan ya karya keselamatan ini. Amin. Jangan sia-siakan karya keselamatan ini. Ya. Ketika Bapak Ibu semua dan saya percaya, ya, maka firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Hari ini, besok dan seterusnya akan terus berlaku dalam hidup kita. Firman Tuhan akan hidup bagi kita. Ya, itulah sebabnya jangan kecil. Ya, kekuatan kita, semangat kita harus terus berkobar-kobar. Ya, seperti puji-pujian yang sudah kita nyanyikan, yang mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Hari ini memang kita sudah ada di ambang pintu akhir zaman. Ya, yang setia akan semakin setia. Yang tidak setia, mereka juga tidak akan setia. Yang jahat akan terus berbuat jahat, yang baik akan terus berbuat baik. Ya. Manusia tidak dapat dipercaya, ya, tetapi firman Tuhan dapat dipercaya. Firman Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita melakukan dengan baik, maka itu akan digenapi. Tetapi kalau kita hanya mendengar atau membaca tanpa melakukan satu pun, itu pun hanya akan menjadi firman tidak akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang kotor dengan bervariasi macam-macam kesalahan yang kita lakukan. Sekalipun mungkin saya anggap kehidupan saya bersih, belum tentu. Ya, hidup saya bersih, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena ketika saya berkata saya baik, maka yang melihat itu banyak orang. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Akan putih bersih seperti bulu domba. Ya. Sekalipun ya, dosa kita dikatakan merah, ya, seperti kirmisi, Tuhan akan ubah menjadi putih bagaikan salju. Ya. Salju itu putih, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi kita bangga punya Allah yang sangat luar biasa, yang mengasihi kita semua. Yang pada hari ini kita boleh mengingat akan kasih-Nya yang besar. Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Kita menyadari bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya kontrak,
hanya sementara, sedikit pun, secuil pun kita tidak akan bawa harta kita kepada Tuhan. Ya, baju kita, ya pakaian kita tidak kita bawa, saudara. Sekalipun pada waktu kita mati kita dipakaikan pakaian yang bagus, itu tidak kita bawa pulang kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita telah berhasil, ya. Sebagai bukti bahwa kita punya pakaian yang bagus itu. Orang yang baik, orang yang suci, orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengganti pakaian. Tuhan akan mengenakan pakaian putih bersih yang berkilau-kilau, ya, seperti yang Tuhan kenakan, melambangkan kesucian, melambangkan kesempurnaan, ya, manusia ketika masuk di dalam kerajaan. Jadi sangat bahagia saudara ketika kita orang yang mimpi berjumpa dengan Tuhan, mereka dikenakan pakaian putih, ya. Karena pakaian yang putih, orang yang hatinya bersih, yang hatinya tulus dan murni, mereka yang layak untuk menggunakan pakaian itu, ya. Bukan tidak seperti yang ada di bumi, ya. Kita berpakaian putih tetapi hati tidak putih, hati hitam, ya, hati tidak karu-karuan, tidak ada rupanya, ya. Karena apa? Karena dosa, ya. Karena berbicara tentang kesucian, kemurnian hati, bukan berbicara tentang pakaian yang kita gunakan, ya. Tetapi berbicara, ya, tentang kebenaran, perbuatan baik yang kita lakukan itu menentukan kita akan menentukan perbuatan kita baik, kita akan dikenakan pakaiannya. Saudaraku, sehingga kita tidak melihat telanjang. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya telanjang, orang-orang yang taat telanjang, ya. Ketika kita mati meninggalkan tubuh, Tuhan langsung mengenakan pakaian kepada setiap kita, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu, ya, karya Tuhan jangan kita sia-siakan. Apapun keadaan yang mungkin kita sudah hadapi, sedang hadapi, ya, atau yang mungkin sudah kita lewati, ya, terus tingkatkan, terus dekat kepada Tuhan, ya, maka kita akan menjadi kuat. Karena hidup adalah perjuangan, ya. Jadi mari jangan sekali-kali memandang remeh akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini, di mana Ia menjelma menjadi manusia supaya Ia mati menggantikan kita, sebab hanya Dialah manusia yang benar-benar suci, tanpa cacat celah, ya, tidak ada, ya, cacat di dalam kehidupannya, karena Dia adalah pribadi yang sempurna. Tuhan yang sempurna, Allah yang sempurna, ya, yang telah menciptakan, ya, dunia dan segala isinya, yang telah menentukan, memanggil kita untuk menjadi bagian, untuk menjadi anak-anak, menjadi bagian dalam tubuh Kristus, menjadi bagian dalam keluarga Allah. Nah, hal ini harus kita pertahankan sampai pada akhirnya kita benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia berkata bahwa aku kembali, ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat, ya, rumah bagimu, ya, di mana? Di surga. Dia telah menyediakan tempat yang indah bagi kita semua, ya. Setiap orang yang rumahnya sudah, tempatnya sudah selesai, harus kembali berjumpa dengan Dia, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi keselamatan diberikan kepada orang-orang berdosa yang mau bertobat dan percaya kepadanya, ya. Jadi keselamatan diberikan, ya, bukan kepada orang yang sudah benar, tetapi diberikan kepada orang yang berdosa, tetapi yang mau berubah, yang mau bertobat, dan sungguh-sungguh selanjutnya, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, patut kita berbahagia
mengidolakan yang namanya Tuhan, yang namanya Yesus. Karena Yesus adalah orang baik, bukan orang berdosa. Ya bukan penjahat sehingga dia disalib. Mereka mengerti bahwa Yesus itu orang baik, selalu memberkati orang lain, dan selalu dikatakan mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Tetapi orang-orang justru Maria dan murid-murid, mereka hanya sedikit orang merasa tidak mampu, mereka tidak mampu untuk membela Tuhan. Ya. Petrus yang pada waktu itu merasa, wah saya bisa membela. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ditangkap dan dihakimi, berkali-kali dia menyangkal bahwa dia tidak benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Matius, ya tadi di dalam Matius pasal 28 ayat 6, ya dikatakan dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya tadi. Dikatakannya, mari lihatlah tempat yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat yang ke-6 membuktikan bahwa dunia tidak berkuasa atas Tuhan, maut tidak berkuasa atas Tuhan. Dia telah berfirman, dia akan mati, dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dia berfirman, dia berkata dalam perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa bait Allah akan diruntuhkan dan akan dibangunnya kembali dalam 3 hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya yang mengerti akan maksud Tuhan, bahwa yang dimaksud bait Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia akan mati lalu kemudian akan dibangkitkan. Sedangkan yang dipikirkan ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah bangunan. Ya, karena bangunan bait Allah dibangun itu sangat lama. Ya, mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin suatu gedung yang besar hanya dibangun dalam 3 hari. Ya, tidak mungkin. Padahal Yesus tidak berbicara, tidak bermaksud tentang pembangunan bait Allah secara fisik, tetapi berbicara tentang dirinya sendiri, pribadinya yang akan mati, ya, lalu kemudian hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Kubur yang kosong membuktikan bahwa dia bukan manusia. Ya. Lazarus pernah ada di dalam kuburan, ya. 4 hari, ya. Itu sudah menjadi musuh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus adalah manusia yang sempurna. Ya, bakteri atau apapun tidak berkuasa untuk mendekati atau untuk menjamah, karena dia adalah manusia dia adalah Tuhan yang sempurna. Ya, dia bukanlah manusia. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ya, dosa tidak akan berkuasa atas kehidupan kita. Maut tidak akan berkuasa atas kehidupan kita, ya. Tetapi yang ada adalah roh Allah yang menguasai kita. Ketika roh Allah menguasai kehidupan saya dan saudara, kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita, ya. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi orang yang di dalam hidupnya ada roh Allah. Ada kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena roh Allah yang akan memampukan setiap hidup kita. Dan saya rindu agar supaya kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sebagaimana kasih Kristus yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan Dia telah menjadi teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita membangun kehidupan kita sehari-hari dengan semua orang di dalam kasih, ya, di dalam kasih dan pertolongan, kasih dan pengampunan, ya, mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah menolong dan sebagainya. Ya. Karena firman Tuhan berkata, kasih tanpa
itu adalah pemberian yang tidak menjadi berkat, ya. Tetapi saudara, orang yang ada di dalam Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, selalu ada di pangkuan Allah. Selalu ada di pangkuan Abraham, sama seperti Lazarus yang miskin. Tuhan angkat mereka menjadi, Tuhan meninggikan mereka. Ya, saudara, pun bahkan dikatakan firman Tuhan, sekalipun kita memberikan diri kita untuk dibakar, tetapi kalau kita tidak punya kasih, maka itu tidak ada gunanya, saudara. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa ada 3 hal, ya, yang terpenting dan yang terbesar: iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Iman berbicara tentang keteguhan hati kita, kepercayaan kita kepada firman Allah. Jadi kalau kita percaya Tuhan menjadi pengikut Kristus, percaya firman Tuhan adalah Allah itu sendiri, maka kita harus yakini dengan iman. Kalau kita mengimani bahwa Yesus bukan mati, ya, bukan hanya berpikir bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lalu, hari ini kita hanya memperingati, maka dosa kita akan tetap. Tetapi kalau kita yakin bahwa seolah-olah hari ini terjadi hari ini, maka saudara, kita akan menerimanya dengan penuh sukacita. Kita pasti akan sangat bahagia. Banyak hal yang mungkin kita akan lakukan sebagai, ya, menunjukkan sebagai ekspresi kita, mengekspresikan kebahagiaan kita, ya, bahwa kita telah dibebaskan. Bartimeus ketika dia sudah disembuhkan Tuhan, dia merasa dia sudah terbuka matanya, dia telah bebas. Apa yang dia lakukan? Dia memuji Allah sebagai bentuk ekspresi, ya, daripada apa yang dia alami. Itulah kebahagiaan yang kita baca di dalam, ya, yang dalam tulis menjadi peringatan bagi kita bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran. Kalau Bartimeus hanya, ya, berdosa, hanya buta, ya, buta dengan dosa itu lebih buruk. Itu yang namanya dosa, karena dosa mendatangkan kematian kekal. Buta itu belum tentu mendatangkan kematian kekal, ya. Itu hanya buta fisik di dunia seumur hidup, tetapi sudah selanjutnya akan memiliki mata yang baik ketika kita sudah kembali kepada Tuhan. Karena orang yang kembali kepada Tuhan, orang yang akan bersama dengan Tuhan, tidak akan cacat sedikit pun, ya. Tidak akan ada bekas luka sedikit pun, ya. Semuanya akan mulus, semuanya akan sempurna, saudara, ya. Semuanya akan sempurna, ya. Jadi saudara, apa yang kita alami, cacat apapun, kekurangan yang kita alami sekarang ini tidak bertahan lama, ya. Tidak sampai selama-lamanya, ya. Tetapi hanya seumur hidup ketika kita ada di bumi, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus telah melakukan yang sangat baik di dalam hidup kita, ya. Yesus melakukan yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita tidak terpengaruh dengan siapapun dan apapun, bahkan mungkin pekerjaan kita atau mungkin rumah kita, keluarga kita, jangan menjadi penghalang, ya. Karena itu tidak bersifat abadi, ya. Ketika saya meninggal, misalnya saya punya harta, yang menikmati adalah keluarga yang masih ada, ya. Kita perlu punya, ya, kita juga butuh, ya, kebutuhan yang banyak, tetapi itu jangan menjadi fokus utama kita, ya. Fokus utama kita adalah kepada Tuhan dan melakukan bagian-bagian yang harus kita kerjakan, yaitu hidup sama seperti Kristus hidup, mengikuti teladan-teladan yang telah diberikan kepada kita semua, ya. Hidup berdampingan, hidup bergandengan untuk mewujudkan impian Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Lewat kemampuan talenta yang Tuhan percayakan, ya, untuk kita memuliakan Tuhan, lewat doa dan penyembahan, lewat puji-pujian yang kita
bukan untuk menyenangkan ya suatu golongan, ya suatu kelompok, ya atau menyenangkan saya atau saya menyenangkan saudara. Fokus yang terutama adalah menyenangkan Tuhan. Maka sesama kita yang ada di dalam satu kelompok pasti akan berbahagia. Tuhan kiranya dapat memberkati kita pada pagi hari ini, dan biarlah di hari Paskah ini kita semakin dipulihkan, kita semakin diberkati, rahmat Tuhan menaungi kehidupan kita, sehingga kita jalan keadaan dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita atau meninggalkan kita. Selalu kita dituntun setiap hari melewati jalan sukar, bahkan melewati tanjakan atau jalan-jalan yang sulit ataupun jalan yang rata. Biarlah kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Saat kita merasa ya beban berat, biarlah kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Di saat kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak membanggakan diri dan melupakan Tuhan, dan kita merasa bahwa itu adalah kekuatan kita. Biarlah Roh Allah selalu ada dalam hidup kita, menjadi nahkoda, memimpin kita ketika kita salah, kita diingatkan, ya, supaya kita berubah dan berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik dan kita diberkati, kita juga tidak melupakan doa dari orang lain yang mensupport kita, tetapi kita juga tidak melupakan bahwa di balik semuanya Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi. Tuhan yang memberkati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Oh
Kehidupan yang membawa pengharapan yang besar. Bangkitannya telah membuktikan bahwa bumi ini tidak berkuasa atas kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya keselamatanmu sangat luar biasa. Kami sangat berbahagia tentang keselamatan ini. Ini merupakan hadiah terbesar di dalam kehidupan kami. Oh, apa yang kami miliki tidak ada apa-apanya karena tidak menyelamatkan kami. Hadiah yang terindah, yang terbesar yang terpersembahkan kepada kami, yaitu keselamatan yang kekal, jalan kehidupan yang telah tertunjukkan, dan biar kami terus mengikutinya sampai kepada Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami semua yang hadir pagi hari ini diberkati, dilawat oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, Tuhan memberkati mereka sehingga kuat iman mereka. Sebelum berlama mereka boleh berbalik, bertobat, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami selanjutnya kami hidup dalam keterbukaan. Jauhkan kami dari segala dusta yang mengakibatkan kami berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran yang selalu kami ikuti dan kami terus mengikuti teladan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, yaitu hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Sebentar juga kami akan menerima ayat-ayat maksud dan menerima telur Paskah. Biarlah Tuhan melalui Paskah tahun ini, sekalipun kami ada dalam suasana penderi, tetapi kami percaya bahwa kalau hari ini kami tetap berdiri, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami diluputkan, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua oleh karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Itulah sebabnya kesempatan kami di hari ini dan seterusnya, yaitu kami selalu mencari hadirat Tuhan. Kami selalu menyempatkan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Sebab ada saatnya di mana kami tidak dapat berjalan, kami tidak dapat memuji Tuhan, kami tidak dapat menyembah Tuhan. Itulah sebabnya selagi yang kami masih membuatkan, memberikan kesehatan yang kami buat, kami persembahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Ya, pengumuman dulu kita akan minggu hari Kamis akan terus kita berdoa di tempat ini. Ya, dan juga kemudian hari Minggu kita juga akan kembali ibadah sama seperti biasa. Harapannya adalah seluruh sidang jemaat Tuhan terus semangat, terus setia, sama-sama kita berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa syafaat buat bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita dalam keadaan yang sakit, mereka biar dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang lemah imannya supaya dikuatkan Tuhan. Ya, itu adalah beban pergumulan yang harus kita bawa. Juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan dipakai dan diurapi Tuhan. Ya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar Tuhan senang. Ya, benar-benar Tuhan bangga atas pujian yang kita naikkan dari tempat ini. Ya, dan kita juga meluangkan waktu di rumah kita berdoa. Ya. Doakan kami doakan Bapak Ibu semua yang ada. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti setelah kita doa penutup, baru mungkin Bapak Ibu boleh mengambil telur Paskah dan juga ayat-ayat yang telah disediakan. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang tambahan. Kalau tidak ada, saya undang semua kami berdiri untuk kita mengakhiri
ibadah Paskah kita pada pagi hari. Kami terima kasih Tuhan bahwa ini membuktikan bahwa iman kami tidak sia-sia. Sebab firman-Mu dalam Paulus menyampaikan, sia-sialah iman dan kepercayaan kami apabila Engkau tidak dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Itulah sebabnya kami yakin dan percaya dengan iman bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan dan telah membebaskan kami. Kami bersyukur menjadi bagian dalam tubuh Kristus, menjadi bagian anak-anak Allah, yang dimana Engkau akan mewariskan tahta kerajaan surga bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami terus senantiasa. Dalam keadaan apapun kami tetap sedia. Berikan semangat di dalam kehidupan kami. Kami semua yang hadir pagi hari ini tidak ada alasan apapun yang menghalangi hari-hari kami, menghalangi waktu-waktu ibadah kami ataupun waktu doa penyembahan kami untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu terus ada dalam kami, memimpin kami terus melakukan kebenaran dan melakukan kebaikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kami ucapkan, Tuhan kiranya memberkati kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat, yang ada saat ini bahkan yang tidak bersama kami. Tuhan memberkati mereka semua. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, yang susah memperoleh penghiburan, yang lemah memperoleh kekuatan yang dahsyat daripada Allah, sehingga menjadi orang-orang yang kuat, menjadi penolong bagi orang-orang lemah. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera sukacita Allah bersama-sama dengan kami, memberkati
keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak cucu kami diberkati Tuhan. Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati lidah mulut kami, agar apa yang keluar dari mulut kami berasal dari hati yang tulus, yang mengasihi Tuhan, penuh tanggung jawab, yang dapat memuliakan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, muliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, para menteri Indonesia Maju, berkati mereka dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, akal budi, memimpin bangsa kami bukan karena kehendak mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi kehendak pimpinan Tuhan yang memimpin mereka melakukan keputusan-keputusan yang tepat yang menjadikan bangsa kami diberkati Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati pemerintah provinsi, gubernur, bahkan juga bupati, camat, lurah, bahkan Tuhan desa, RW, RT, masyarakat sekitar kami. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah Tuhan pasca bolehnya atas kami membuktikan bahwa Kristus hidup, Kristus datang dengan kasih. Kami juga menyebarkan kasih untuk semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengambil ayat-ayat, ya Tuhan, sebagai pegangan kami untuk hari-hari berikutnya. Tuhan, berikan apa yang kami perlukan, karena Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Firman-Mu yang datang dengan kekuatan untuk menguatkan kami yang lemah, ataupun firman-Mu datang sebagai teguran untuk menegur kami yang salah. Berikan kami hati yang lapang sehingga Tuhan, apa yang kami terima dengan ucapan syukur tanpa pemberontakan sedikit pun. Kami terima dan kami kerjakan. Kami menyadari, kami mengucap syukur bahwa kesempatan hari ini Engkau masih berfirman kepada kami, sehingga kami boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ketika kami pulang dari tempat ini juga kami membawa kemenangan yang besar. Terima kasih Bapa di surga, aparat TNI Polri Tuhan memberkati mereka, baik yang hari ini bertugas di tempat ini, bahkan di gereja-gereja yang lain yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya bahwa apapun yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tuhan menghitungnya dan Tuhan akan membalasnya di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan hiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang ada berkata amin. Memberkati Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu. Ya, setelah kita ambil telur dan ayat-ayat, kita akan foto bersama. Lalu kemudian mungkin akan foto keluarga, ya, yang punya keluarga yang sendiri, karena dan sana juga saya akan mungkin kita akan masukkan YouTube channel